Kiblat. Dalam tiap-tiap masjid atau langgar kita dapati suatu tempat yang menyerupai pintu, yang dinamakan mihrab, tempat imam berdiri pada waktu ia memimpin sembahyang. Tempat ini di tanah air kita terdapat di sebelah barat laut, karena di sebelah barat laut itulah kira-kira terletak Ka'bah. Arah ke Ka'bah itu kiblat atau kiblah namanya. Kadang-kadang dinamakan orang juga jihad atau jihah yang berarti arah atau tujuan. Kiblat ini dicari dengan melihat matahari atau kompas. Kalau pendirian sesuatu masjid atau langgar tidak diperhitungkan dengan kiblat ini, maka biasanya kita dapati di dalamnya tanda-tanda yang menunjuk kepada arah yang sebenarnya. Sembahyang yang dikerjakan dengan tidak menghadapkan diri ke arah Ka'bah itu bukan sembahyang namanya. Baik untuk sembahyang fardu maupun untuk sembahyang sunat, Ka'bahlah yang menjadi kiblatnya. Bahkan untuk beberapa upacara agama yang lain disunatkan menghadap ke arah Ka'bah itu. Dengan demikian arah sembahyang di permukaan bumi ini ditujukan kepada Ka'bah pusat kesatuan arah bagi umat Islam. Keadaan ini lebih nyata kepada kita tatkala kita berada di dalam Masjidil Haram. Dari 4 penjuru masjid orang-orang menghadapkan dirinya ke arah Ka'bah, yang terletak di tengahnya. Pada permulaan Islam, yang menjadi kiblat sembahyang ialah Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, yang menjadi kiblat juga bagi orang-orang Yahudi. 16 atau 17 bulan lamanya sesudah Hijriah ke Madinah keadaan ini tetap berlaku. Tetapi kemudian dalam bulan Rajab tahun kedua Hijriah datanglah perubahan. Pada waktu itu turun firman kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, "Sesungguhnya kami melihat engkau menengadahkan wajahmu ke langit, hai Muhammad. Maka kami palingkan engkau kepada kiblat yang engkau sukai. Hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram itu. Di mana saya engkau berada, ke situ juga hadapkan arah mukamu." Sesungguhnya ahli-ahli kitab mengetahui, bahwa yang demikian itu adalah kebenaran yang datang daripada Allah. Dan Allah tidak alpa mengenai apa yang mereka itu kerjakan. Quran 2, 144. Perubahan itu adalah salah satu daripada perubahan yang besar juga dalam sejarah Islam. Pertukaran kiblat ini menimbulkan kegelisahan tidak saja dalam kalangan kaum Yahudi di Madinah, tetapi juga dalam kalangan mereka yang masih ragu-ragu terhadap Islam. Terutama bagi orang-orang Yahudi yang ada di sekitar Madinah itu pertukaran kiblat itu berarti perpisahan yang membersihkan tuduhan, bahwa agama Islam itu ialah agama Yahudi juga, karena sama arah kiblatnya. Sejak dahulu kala dalam Ikon 8:44 sudah dibayangkan dan oleh Daniel, dan 6:11, kemudian diceritakan, bahwa orang-orang Yahudi itu 3 kali sehari pada waktu sembahyang menghadapkan dirinya ke arah Yerusalem. Maka menjadi percobaanlah, menjadi ujian iman yang penting perubahan kiblat itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam wahyu-wahyu yang turun ketika itu. Orang-orang yang bodoh akan bertanya, apakah sebabnya orang Islam itu menukarkan arah kiblatnya dari kiblat yang dahulu? Katakanlah kepadanya, timur dan barat itu kepunyaan Allah. Ia memberi penunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke arah jalan yang lurus. Demikianlah kami jadikan kamu umat pertengahan, supaya kamu menjadi contoh bagi manusia yang banyak dan supaya Rasul, Muhammad, menjadi saksi atas perbuatanmu. Tidaklah kami jadikan kiblat yang lama itu melainkan untuk mengetahui siapa yang mengikut Rasul dan siapa yang berputar imannya. Sebenarnya yang demikian itu amat berat kecuali bagi mereka yang mendapat pertunjuk daripada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kamu, karena Allah amat pengasih lagi penyayang, Quran 11, 142-143. Terhadap orang-orang Yahudi dan agama lain dijelaskan kepada Nabi Muhammad dengan firman, bagaimanapun juga macam keterangan kamu berikan kepada ahli-ahli kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblat engkau. Dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka itu. Begitu juga setengah mereka itu tidak mau mengikuti kiblat orang-orang lain. Dan jika engkau turuti kemauan mereka itu setelah diberitahu kepadamu duduknya perkara, niscaya engkau termasuk golongan orang-orang yang aniaya. Quran 2, 145. Demikianlah perintah Tuhan mengenai pertukaran kiblat ke arah Ka'bah, Masjidil Haram itu. Tuhan lebih mengetahui kemanakah arah sembahyang yang lebih sesuai dengan Islam sebagai agama tauhid dari Nabi Ibrahim. Dan orang-orang yang mengeluarkan kritik penghinaan dan menantang ketika itu pun bukan tidak mengetahui bahwa Nabi Ibrahim dan Ismail mendirikan Baitullah untuk orang tawaf, itikaf dan ruku, sujud. Mereka ahli-ahli kitab itu, demikianlah firman Allah, sungguh mengetahui akan hal itu, sebagaimana mereka mengenai anak-anaknya sendiri. Tetapi segolongan di antara mereka menyembunyikan kebenaran itu meskipun diketahuinya kebenaran adalah datang daripada Tuhan engkau,
janganlah engkau mencoba hendak menyembunyikannya. Quran 2, 146-147. Jika engkau keluar hadapkan mukamu ke arah Masjidil Haram, sesungguhnya yang demikian itu kebenaran dan pada Tuhanmu dan Tuhan tidak akan lalai dan lengah daripada apa-apa yang engkau kerjakan. Quran 2, 149. Menurut sebuah hadis Bukhari, ayat-ayat pertukaran arah kiblat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad pada waktu beliau mengerjakan sembahyang subuh di Masjid Quba, masjid yang pertama-tama dibuatnya tatkala beliau sampai di Madinah. Tetapi menurut riwayat yang lain, perintah itu datang tatkala beliau baru mengerjakan 2 rakaat sembahyang lohor dalam masjid kepunyaan Bani Salimah, juga terletak di Madinah. Pada waktu itu dengan segera beliau berbalik dan sembahyang menghadap ke arah Mekah. Keterangan ini diuraikan oleh Baidawi. Sampai sekarang masjid itu bernama Masjid Al-Qiblatain, masjid yang mempunyai 2 arah kiblat, karena di dalamnya junjungan kita pernah melakukan salat, sekali menghadap ke arah Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dan sekali ke Masjidil Haram di Mekah. Dalam beberapa kitab sejarah diperbincangkan pertanyaan, bagaimanakah keadaan kiblat di masa sebelum Hijriah? Tentang ini didapati 3 macam jawaban. Pertama, keterangan bahwa Nabi Muhammad ketika itu menunjukkan arah kiblatnya ke dalam Ka'bah, Tabari, Baidawi. Kedua, bahwa kiblat itu arahnya memang sejak dahulu ke Yerusalem, Tabari, Degoe, Baladhuri. Dan ketiga, bahwa Nabi Muhammad dalam sembahyangnya selalu mengambil kiblatnya ke arah sejurusan yang dapat mengenai Ka'bah dan Yerusalem, Ibn Hisham. Demikianlah keringkasan duduk perkara kiblat. Tidak usah kita terangkan bahwa kiblat ini sangat penting artinya bagi umat Islam. Tidak saja karena menjadi arah yang harus dihadapi ketika mengerjakan sembahyang, ketika berdoa, ketika memulai ihram, ketika melontar jumrah, tetapi juga ketika menyembelih hewan dan ketika menguburkan orang mati. Semuanya diletakkan arahnya menuju kiblat. Bahkan di Indonesia beberapa waktu yang lampau masih didapati penentuan arah itu ketika mendirikan rumah, mendirikan kota, yang ketika itu dikatakan menurut mata angin. Penghormatan umat Islam sangat besar terhadap kiblat ini. Jika orang buang air, baik buang air besar atau kecil, di tengah-tengah padang atau di sesuatu tempat yang tidak dikhususkan buat kakus, diikhtiarkan supaya tidak menghadap ke kiblat. Meludah pun sedapat-dapatnya jangan ke arah kiblat itu. Sebagai hikmah daripada kiblat ini diterangkan dalam kitab-kitab agama, bahwa dengan persatuan arah ini Islam mengharapkan lahirnya persatuan manusia dalam dunia ini untuk menciptakan persaudaraan dan perdamaian untuk memiliki kekayaan alam Tuhan ini bersama. Sejarah Ka'bah menunjukkan bahwa sembahyang itu bukan ditujukan untuk menyembah batu Ka'bah, tetapi mengerjakan perintah Tuhan dengan mengikut sunnah rasul-rasulnya. Dari masa ke masa pembinaan Ka'bah itu berubah dan batunya bertukar, tetapi arahnya tetap dan perintah-perintah yang bertali dengan ibadat pada tempat-tempat dan perbatasan arah itu tetap tidak berubah-ubah. Tatkala menghadapi Hajar Aswad pada suatu kali Sayyidina Umar berkata, "Engkau batu yang tidak memberi mudarat dan manfaat suatu apapun jua. Jikalau aku tidak melihat Nabi Muhammad menciummu, niscaya aku tidak akan mengucup engkau. Aku hanya mengikuti sunnahnya." Kemudian diciumnya Hajar Aswad itu. Tentang ini diterangkan di antara lain-lain oleh Wensin dalam A Handbook of Earif Moh Tradition, buku sejarah Ka'bah dan manasik haji, pengarang Haji Abu Bakar, penerbit NV Bulan Bintang tahun 1963.